Halo semua, balik lagi sama gue. Kalian pernah ngerasain udah capek-capek bikin video, ngeditnya berjam-jam, tapi pas diupload, viewsnya segitu-gitu aja? Mentok di situ terus, gue ngerti banget rasanya. Jujur ya, bikin konten di YouTube itu jauh lebih susah daripada main TikTok atau Reels. Kenapa? Karena YouTube itu punya permainan yang beda. Tapi tenang aja, di episode kali ini, gua mau bongkar habis dua rahasia inti, dua kunci utama yang dipakai para kreator sukses buat nembus algoritma YouTube dan bikin konten mereka meledak. Jadi, pastiin kalian tonton sampai habis. Kunci rahasia pertama, dan ini yang paling penting, adalah ujung tombak lu, yaitu thumbnail dan judul. Gua bilang ini ujung tombak, karena inilah yang pertama kali dilihat audiens. Ini yang menentukan, apakah video lu bakal hidup atau mati di lautan konten YouTube? Coba deh, lu pikirin lagi seberapa sering lu lagi scroll-scroll feed YouTube. Terus tiba-tiba mata lu berhenti dan langsung tertarik sama satu video cuma karena thumbnail dan judulnya yang gokil? Pasti sering kan? Nah, faktanya gini, kreator-kreator raksasa di YouTube, kita sebut aja contohnya kayak Nur biasa, mereka punya kebiasaan unik. Mereka itu selalu mutusin thumbnail dan judul video jauh sebelum mereka mulai syuting atau produksi. Kenapa begitu? Sederhana, karena kalau dari awal kombinasi thumbnail dan judul itu dinilai kurang mematikan, kurang menarik, atau kurang bikin penasaran, ya udah, videonya nggak akan pernah diproduksi sama sekali. Buat apa buang-buang waktu, tenaga, dan biaya buat sesuatu yang dari awal aja udah kelihatan bakal gagal? Tujuan utama dari thumbnail dan judul itu cuma satu, bikin orang ngeklik, titik. Kombinasi ini harus bisa memicu rasa penasaran yang kuat, atau memberikan janji manfaat yang jelas dan menggiurkan. Misalnya, judul seperti cara dapat 1000 subscriber pertama dalam seminggu, itu janji manfaat, atau gua hampir mati gara-gara ini, itu memicu rasa penasaran. Tapi ingat, ini bukan cuma soal clickbait kosong. Clickbait itu kalau janji ya. Tapi isinya zede, ini beda. Kita cuma mau memaksimalkan daya tarik. Setelah lu berhasil menarik klik dengan thumbnail dan judul yang kuat, artinya lu udah berhasil ngetuk pintu rumah audiens. Nah, sekarang saatnya kita masuk ke rahasia kedua, yaitu apa yang ada di dalam rumah itu. Ini dia kunci rahasia kedua, payback. Atau nilai konten lu, ini adalah kelanjutan logis dari kunci pertama, lu udah berhasil bikin orang ngeklik. Bagus, selamat. Itu langkah pertama yang krusial. Tapi kalau setelah mereka masuk isinya ternyata zone, kalau lu udah janjiin yang keren banget di judul dan thumbnail tapi yang lu kasih di dalam video cuma B, yang enggak jelas atau bahkan si maka audiens itu pasti kecewa berat dan langsung cabut. Mereka akan ninggalin video lu dalam hitungan detik. Analoginya gini, jangan sampai rumah lu, yaitu video lu, kelihatan bagus banget dari depan, catnya kinclong, tamannya rapi, tapi pas audiens masuk, ternyata di dalamnya kosong melompong, nggak ada apa-apa. Di YouTube, orang ngeklik video itu karena mereka mencari sesuatu, entah itu edukasi. Mereka mau belajar skill baru, entah itu hiburan yang berkualitas, yang bisa bikin mereka ketawa atau terinspirasi, atau tutorial yang solutif, yang bisa bantu mereka nyelesain masalah. Intinya, mereka berharap mendapatkan nilai atau value dari waktu berharga yang mereka luangkan buat nonton video lu. Jadi, kalau lu udah berhasil bikin thumbnail dan judul yang killer, lu harus memastikan bahwa isi konten lu benar-benar menepati janji itu. Konten lu harus bermanfaat, harus menghibur, harus memberikan apa yang audiens cari. Pastikan audiens yang ngeklik itu merasa, waktu gue gak sia-sia nonton video ini. Itulah yang dinamakan payback, ha? Algoritma YouTube itu cerdas banget. Dia nggak cuma melihat berapa banyak klik yang lu dapat, dia juga akan mencatat seberapa lama orang betah di video lu. Ini disebut retensi penonton atau audience retention. Apakah mereka menonton sampai selesai? Atau cuma 10 detik terus keluar? Kalau lu cuma fokus di thumbnail yang heboh, tanpa memperhatikan kualitas kontennya, retensi audience lu bakal anjlok parah. Dan saat itu terjadi, YouTube akan menganggap video lu nggak bagus, nggak memuaskan penonton, dan pada akhirnya, YouTube akan berhenti merekomendasikannya ke orang lain. Video lu bakal mati. Jadi, ingat baik-baik dua hal ini. Rahasia besar YouTube itu sebenarnya cuma kombinasi dari dua hal ini, thumbnail dan judul yang mematikan untuk menarik klik, plus konten yang memberi nilai gede, atau payback untuk membuat orang bertahan.
Dua poin ini adalah fondasi yang harus lu kuasai kalau mau serius bongkar permainan YouTube dan jadi kreator sukses. Tapi, ini baru kulitnya doang, guys. Di episode-episode selanjutnya, gua bakal bahas lebih mendalam lagi strategi-strategi spesifik yang bisa lu terapin untuk kedua kunci ini. Nah, sebagai bocoran, buat episode ke-6 nanti, gua bakal bahas topik yang enggak kalah penting. Dan pasti kalian tunggu-tunggu, yaitu model bisnis YouTube. Kita akan bongkar tuntas 5 sumber pendapatan utama yang bisa lu dapetin dari platform ini selain dari AdSense. Jadi, jangan sampai lu kelewatan. Pastiin lu udah subscribe dan nyalain loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya.